Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh Masjid Jabal Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semua Pak dan Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Saya yakin yang hadir di masjid semuanya adalah orang-orang yang sehat. Amin. Ya, makanya nggak pakai masker juga aman insya Allah. Karena memang di protokol kesehatan itu kan kalau yang sehat mah nggak pakai masker nggak apa-apa gitu ya. Untuk yang kurang sehat aja gitu. Baik para bapak dan ibu hadirin yang berbahagia. Di pagi hari ini kita mengangkat tema yang ringan-ringan. Ya, biar pulang juga terasa ringan, enak gitu ya. Tema yang kita angkat sangat sederhana, meyakini apa yang kita percayai. Jadi sangat enteng gitu. Meyakini apa yang telah kita imani atau kita percayai. Kenapa tema ini yang saya angkat? Karena saya punya satu keinginan bagaimana keyakinan itu semakin mantap pada diri saya. Khususnya umumnya bagi para jamaah. Karena boleh jadi apa yang kita jalankan dan kita lakukan itu ya percaya gitu terhadap Allah misalkan. Tapi tidak disertai dengan keyakinan yang kuat. Makanya Rasulullah itu mengingatkan di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan man shalla yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang melaksanakan sholat karena faktor riya, artinya kan tidak lagi dia punya keyakinan kepada Allah kalau orang riya itu. Faqad asyrak, kata Rasul, ya itulah orang-orang yang syirik. Ibadah juga, sholat juga, tapi syirik nilainya. Kan nggak enak banget ya Pak ya, Bu, nggak enak gitu. Begitu juga kata Rasulullah dalam hadis berikutnya, man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Jadi barang siapa bersedekah karena faktor riya, faqad asyrak, kata Rasulullah juga begitu, termasuk syirik. Nah ini yang kita ngeri gitu. Kita udah ibadah, terus kita juga berbagi habis sholat subuh, makan bareng. Tapi di situ tidak ada nilai keyakinan kita kepada Allah. Akhirnya bukan lagi nilai kebaikan di hadapan Allah, bukan lagi pahala kebaikan, tapi justru kebalikannya, menjadi orang-orang yang musyrik. Begitupun kata Rasulullah, wa man shoma yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang melaksanakan saum
karena riya, faqad asyrak, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang syirik. Nah, inilah menjadi sebuah renungan betapa keyakinan itu sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Sangat penting. Kalau dia tidak memiliki satu keyakinan yang kuat kepada Allah dan tidak memperkuat keyakinan itu kepada Allah, maka seluruh ibadah yang kita jalankan dan kita lakukan ya menjadi sia-sia. Tidak mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di yaumil akhir. Contoh sederhana, sangat sederhana. Di saat kita mau berbuat baik kepada seseorang, itu kira-kira kita menilai orang itu dulu atau tidak? Pada umumnya kan kita suka menilai. Saya mau berbuat baik sama si fulan. Kenapa? Karena si fulan itu sudah baik. Gitu kan? Saya perhatian kepada si fulan. Kenapa? Karena si fulan itu sudah baik banget sama saya. Jadi gak enak kalau saya gak berbuat baik. Saya mau ajak dia undang makan. Kenapa? Karena dia sudah mengajak undang makan saya. Gitu. Jadi hanya berbalas budi. Ini Pak dan Ibu yang berbahagia. Jadi kita ngelihat-lihat dulu gitu. Begitu ada jamaah cerita atau pengurus DKM bilang, selesai sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita silaturahim ke rumah tetangga kita yang dalam keadaan kurang sehat, terkena COVID-19 misalkan. Tapi orang itu nggak pernah bermasyarakat, apalagi ke masjid. Masa kalian? Boleh jadi ada yang ngedumel gitu pada dirinya. Rajin amat datang ke rumah dia. Mati juga biarin, kan gitu. Benar nggak kira-kira? Kenapa? Kok bisa begitu? Karena kita tahu dia adalah orang yang nggak pernah bermasyarakat, orang yang nggak pernah ngumpul, nggak pernah ke masjid, kan gitu. Hanya karena permasalahan itulah yang menjadi penghambat kita melakukan satu kebaikan. Ini kan yang terjadi kebiasaan di lingkungan kita, pada diri kita, termasuk saya. Ini maka saya katakan, kenapa tema ini saya angkat untuk memperkuat keyakinan gitu. Karena kita masih berpikir mau melakukan satu kebaikan atau berbuat baik kalau di situ ada nilai-nilai kebaikan yang bisa saya dapatkan. Apalagi dalam kondisi pilkada sekarang. Ya, kan banyak orang yang pada baik-baik sekarang ini, apalagi ntar nih. Ya, pada saat menjelang pencoblosan, subuh-subuh pada baik banget datang ke rumah kita, ngasih ongkos, ngasih uang jajan, bener nggak? Iya tuh. Nih buat uang jajan nih, sono ntar kalau ada tukang bakso panas-panasan kan gitu. Benar nggak? Baik banget itu. Sehari-hari nggak pernah tuh dia nongol ngasih duit. Karang-karang aja datang ngasih duit, datang ke majelis taklim, datang silaturahim, kan gitu. Iya kan? Dalam kondisi seperti ini mah orang kafir juga pura-pura muslim Pak. Iya, buat dia kan pakai jilbab juga halal walaupun Nasrani. Pakai peci juga halal walaupun dia kafir. Pakai sorban. Nah kita terkadang udah jelas-jelas orang kafir nggak boleh masuk masjid nyampur sama kita, kan kok seperti ini halal-halal aja tuh. Ya pakai sorban, pakai peci, kadang pakai kerudung kalau yang wanitanya, begitu. Kenapa? Oh dia baik gitu. Kita pilih dah. Ya ketipu lagi kita. Ketipu. Karena umat Islam itu nih kita nggak pernah ngambil pelajaran dalam kehidupan kita. Ya, orang kalau mau ngambil jabatan, masuk gorong-gorong juga masih dilakuin, Pak. Beneran. Ini bukan hoax loh, Pak. Masuk gorong-gorong yang penting dapat suara terbanyak. Yang tadinya ngatain kadrun-kadrun, sekarang mah pakai pakaian kadrun, Pak. Enggak apa-apa. Ya kan? Karena emang mereka begitu, Pak. Quran juga udah memberikan ciri-cirinya begitu. Apa kata Allah?
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surahul Azim. Ini kan surat Al-Baqarah. Kita udah dikasih tahu sama Allah. Jika engkau katakan kepada mereka beriman, dia juga bilang saya beriman kepada Allah. Tapi di saat mereka ketemu dengan kroninya, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan kelompoknya, apa dia katakan? Saya ini bersama kalian. Kalau tadi mah biasalah, biar menang kita, ngalah dikit, tapi ntar kalau udah jadi, sikat habis. Enggak peduli, mau kiai, mau ulama, mau habaib, posternya aja udah takut. Benar gak? Ringan-ringan aja kita. Ini Pak. Ya bagi mereka makan halal-halal aja. Cuma kita ketipu melulu gitu. Kenapa jadi ngomongnya jauh-jauh begitu ya? Kita lagi berbicara bahwa di saat melakukan satu kebaikan kita ngeliat-liat dulu. Nah, kita seringkali begitu tuh. Karena itu yang akhirnya banyak orang mau berkorban. Karena kalau sudah diberikan jasa, sudah dikasih, ya sudah pastilah. Nah itu akhirnya. Karena mental kita sampai di situ. Kenapa? Kita nggak punya keyakinan kepada Allah. Lemah keyakinan kita kepada Allah. Padahal di dalam urusan-urusan kebaikan itu dengan tegas dan jelas yang menjadi ukuran kenapa kita mesti berbuat baik, melakukan satu kebaikan. Kenapa? Karena ukuran kita adalah Allah sudah terlalu baik. Itu Pak. Saya kalau pagi itu suka sering jalan-jalan beri sarapan Pak. Ada satu tempat yang dagang nenek sama aki-aki itu. Berdua aja goreng bakwan, bikin lontong. Saya suka ke situ, seneng sama dia. Saya tanya, Bu, ini kok gede begini dijualnya murah banget sih? Emang ibu gak rugi? Apa jawab dia? Gimana ya Pak katanya. Allah udah baik banget sama saya. Maka saya jadi pengennya baik dulu sama orang. Ah itu. Sederhana banget. Dia bilang karena Allah itu udah baik banget sama saya. Masih ngasih kesehatan, memberikan rezeki, kehidupan yang layak, sehat, nikmat. Lihat tetangga duitnya banyak, tapi keluarganya ada aja yang menderita sakit, pilek lah, inilah, itulah. Saya mah alhamdulillah, dia bilang. Makanya saya nggak bisa jual mahal-mahal. Malu saya sama Allah, tuh Pak. Itu sederhana banget gitu. Ternyata kalau kita kembali kepada Al-Quran, memang Allah nyuruhnya begitu Pak dan Ibu. Nyuruh kita begitu. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di lingkungan itu mesti begitu. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaiki wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul adzim. Dari ayat itu yang kita stabiloi, yang kita harus garis bawahi adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada sesama umat manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Ukuran kita berbuat baik karena Allah udah baik. Itu Pak. Jadi kita berbuat baik bukan karena orang itu baik sama kita, bukan. Karena kalau kita mau berbuat baik nunggu orang baik sama kita, itulah kapan kita berbuat baiknya. Kepada siapa kita mesti berbuat baiknya? Ini para jamaah yang berbahagia. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan-kebaikan itu yang menjadi ukuran kita karena Allah sudah memberikan kebaikan. Dan kalau kita melihat Pak tentang kebaikan Allah, bisa kita hitung enggak?
Enggak bisa, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat-nikmat kata Allah enggak akan kehitung. Enggak bakalan kehitung tuh nikmat Allah. Karena banyaknya itu nikmat. Begitulah kita harusnya berbuat baik. Begitulah kita seharusnya melakukan kebaikan kepada siapapun, muslimkah, mukminkah, kafirkah. Selagi dia manusia, kata Allah, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Allah nyuruh kita begitu. Kenapa nggak bisa kita lakukan? Karena kita nggak yakin sama Allah. Makanya kalau kita mau berbuat baik juga terkadang kita banyak mikir. Panjang mikirnya. Kan saking panjang mikirnya ujung-ujungnya apa? Batal, nggak jadi kita berbuat baik. Karena kebanyakan mikir, Pak. Ya Allah. Terkadang kita juga suka bilang, saya bukan nggak mau berbuat baik, cuma kan saya lagi miskin. Saya lagi di PHK, lagi kondisi begini, setiap orang butuh. Ya, ntar kelamaan berkepanjangan, harta semakin lama makin habis, ntar gimana? Malah saya jadi miskin. Ini, Pak. Akhirnya apa? Kita tega tuh ngelihat orang kesusahan, ngelihat orang menderita. Jadi tega kita. Cuek akhirnya. Karena apa? Karena kita cuma berpikir tentang diri kita, apa yang ada pada diri kita. Kalau saya berbagi berarti akan berkurang, akan habis lama-lama. Kenapa? Karena kita nggak yakin sama Allah. Akhirnya kita berbuat baik, kita beramal soleh, kita berbagi, nunggu punya. Nunggu punya, Pak. Kalau belum punya, nggak mungkin. Bahkan yang punya aja pura-pura kagak punya. Nah, ibu-ibu tuh yang sering kalau misalkan habis dapat arisan, napu kepala jidat, pusing. Udah habis dapat arisan, kenapa pusing? Takut ada yang minjem. Ibu-ibu bawa mangga lah, karena bawa mangga pernah amen arisan ya. Ini, Pak. Itu ibu-ibu yang di mana sini mangga ya, Pak ya? Itu mah yang di sono kali Pamulang kali ya, Pamulang 2 itu sini mangga, insyaallah. Nggak jauh beda kali ya. Ya. Padahal Allah bilang kalau kita pengen bahagia, pengen mendapatkan kehidupan dunia yang lebih baik, lebih layak, lebih bagus, pengen jadi orang yang kaya, pengen sukses, kata Allah, caranya gimana? Ya caranya berbuat baik dulu. Jadi jangan sampai kita balik mau berbuat baik kalau punya. Harusnya apa? Belum punya sudah berbuat baik. Dengan berbuat baik justru menjadi orang yang sukses. Begitu udah sukses, berbuat baiknya gampang nggak? Gampang. Kenapa gampang? Karena memang lagi susah dia rajin berbuat baik. Begitu dia kaya gampang berbuat baik. Tapi kalau kita mulai berpikir saya mau berbuat baik kalau saya sudah punya, kalau saya sudah berhasil, kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah sukses. Begitu dia punya, begitu dia kaya, begitu dia sukses, apa yang terjadi? Pelit, tambah bakhil. Alias koret. Bin pantat kuning. Hah? Ini, Pak. Nggak jadi kita berbuat baik. Padahal udah kaya. Kenapa? Tidak terlatih. Makanya kata Allah, kalau pengen engkau mendapatkan hayatan thayyiban, kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kaya, kehidupan yang sukses, apa kata Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah bilangnya gitu kepada kita. Barang siapa yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min, syaratnya dia percaya kepada Allah, yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yakin apa? Yakin sesuatu kebaikan yang dia lakukan, amal soleh yang dia jalankan, berbagi dalam kehidupan, apa buat orang lain? Bukan, tapi buat dirinya sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Sesuatu yang baik kata Allah, yang kamu nafkahkan, yang kamu keluarkan, yang kamu jalankan, yang kamu berbagi. Apalagi kondisi pandemi saat ini, banyak orang membutuhkan tapi dia terus berupaya dengan keterbatasannya, dengan kesusahannya, dengan ketidakpunyaannya. Dia masih berupaya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa melihat siapa dia, baik atau tidak terhadap dirinya. Terus dia lakukan, apa kata Allah? Maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan apa saja sesuatu yang baik yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, yang kamu keluarkan, illa ibtigha'a wajhillah, hendaknya diniatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Buat kita, Pak, bukan buat orang. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang, bahwa kita sedang memperbaiki diri kita. Boleh jadi dengan amal soleh, dengan kebaikan itu, yang tadinya kita terserang corona enggak jadi. Karena ada kebaikan kita. Yang tadinya mau peluk kagak jadi. Oh, yang tadinya mau kena musibah enggak jadi. Balasan kebaikan itu banyak. Banyak sekali, Pak. Jangan kita berpikir kalau saya ngasih 100.000 akan datang 700.000. Nungguin 700 kelamaan, dikit lagi, Pak. Padahal yang Allah berikan adalah yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan balasan kebaikan itu kepada siapa? Kepada orang yang dia kehendaki. Enggak semua kita, maaf. Apa semua di masjid ini? Enggak. Oh, Ustadz barangkali belum tentu. Iya kan? Kenapa? Karena kata Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan balasan kepada siapa yang dia sukai, yang dia kehendaki. Nah, lalu bagaimana agar Allah itu menghendaki kita bahwa kitalah orang yang mendapatkan itu? Lakukan kebaikan, terus kita lakukan kebaikan sampai apa? Sampai kita sukses, sampai kita berhasil. Ini, Pak. Kalau kata Pak Presiden kita mah sampai ekonomi kita meroket. Ah, begitu, Pak. Terus kita beramal sampai meroket. Kekayaan kita. Wah, begitu hebat. Ini, Pak. Karena jelas kata Allah, barang siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia percaya. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu. Baru Allah kasih balasan. Dengan apa? Dengan amalan tadi. Dengan sodakohnya kita, dengan jariahnya kita, dengan berbaginya kita, lalu yang kita dapatkan hayatan thayyibatan, kebahagiaan. Makanya orang yang bahagia adalah orang yang bisa berbagi, bukan orang yang minta. Orang minta nggak bahagia, Pak. Tapi orang yang berbagi itu orang yang bahagia. Yakin dia kepada Allah, dengan dia berbagi pasti dia sukses. Saya sekarang sehari-hari dagang telur sama dagang kerupuk, Pak. Yang mau pesan kerupuk sama saya boleh, telur boleh, telur omega. Sekalian promosi aja deh biar masuk YouTube juga nggak apa-apa. Ya, kalau nggak gini nggak pada tahu bahwa Ustadz dagang. Ceritanya, Pak, kemarin itu hari apa ya? Hari Kamis, Pak. Saya lagi nyusun dagangan saya yang saya mau bawa keliling, Pak. Ada orang lewat, biasa lewat, temen sering ngobrol lah. Dia mampir, dia liatin, Ustadz ini buat apa? Saya mau dagang, Pak. Ah, yang bener Ustadz dagang keliling gitu. Iya, yang bener Ustadz, bener. Masa kagak bener orang dagang keliling? Dia bilang bener. Enggak, Ustadz kan suka ngisi di mana-mana. Masa ya mau dagang? Lah kalau ngisi kemana-mana itu kan dakwah saya. Kewajiban terhadap ajaran agama Allah, emang mesti kita berdakwah. Kalau ini saya mencari rezeki untuk memberikan kehidupan sama keluarga saya.
Karena dari sinilah Allah kasih balasan insya Allah yang terbaik. Itu Pak. Dia cerita, Ustadz, sebetulnya saya mau cerita. Cerita apa? Cepetan cerita, saya mau dagang soalnya. Ayo cerita. Ini anak saya di pondok udah 2 minggu. Enggak ditengokin Ustadz. Lah kok bisa 2 minggu kok ditengokin? Anak saya bahkan sebulan sekali tengokinnya. Bapak baru 2 minggu. Iya Ustadz, kenapa nggak ditengokin? Biasanya seminggu sekali Ustadz, ini 2 minggu. Emang kenapa? Biasa Ustadz, ongkosnya nggak ada. Oh ongkos, berapa emang ongkosnya? Nggak gede, paling 100.000. Oh ya udah, tunggu aja. Saya kasih, saya ambil nih Pak. Bapak tahu saya lagi dagang, ngurus ini, doain. Mudah-mudahan hasilnya dapat rezeki dan itulah rezeki Bapak. Itu Pak. Setelah dia pulang Pak, orderan masuk banyak banget Pak. Yang pesen 2 kilo, 3 kilo kerupuk segala macam pesen Pak. Masya Allah. Saya kembalikan kepada ayat tadi, benar kata Allah. Kalau kita berbagi kita hidup bahagia Pak. Bahagia kita. Ini kita mesti yakin sama Allah. Berbuatlah kita, berbagilah kita, sodakohlah kita, beramal jariahlah kita, sampai kita sukses, sampai kita kaya. Begitu kaya semakin banyak lagi kita berbaginya, gitu. Jadi enak. Saya sekarang nggak pernah lagi berpikir kalau saya dagang dapat untung sekian berarti saya mesti sedekah sekian. Enggak, saya nggak pakai ngitung-ngitung begitu. Pelit. Kalau ngitung begitu bikin puyeng Pak, beneran. Maka saya bilang sama anak saya, nah nih inget ya, ini uang dagangan Abi nih di laci. Kamu mau minta apa jangan pakai teriak-teriak Abi, ambil aja. Mau beli pulsa, mau beli apa ambil, jangan pakai bilang-bilang, ambil. Abi udah ridoin, gitu Pak. Biar enak, nyaman. Makanya begitu masuk ke kotak saya ambil dulu gitu. Elah bapaknya lebih pintar ketimbang anaknya. Gimana sih? Iya. Dia bilang kok nggak ada Bi? Ya iyalah. Mas Abi taruh ntar lu ambil semua. Gitu Pak. Jadi kita tuh enak gitu Pak. Nyaman, hidup, tenang. Sampai-sampai saya sekarang di rumah itu, di lingkungan, setiap Jumat, sekarang setiap Sabtu pagi kita adakan Sabtu ceria. Ya sarapan bareng dengan warga. Awalnya apa? Awalnya saya bilang sama istri, Mi, ini ada pisang, tolong direbus. Buat apa Bi? Ya udah rebus aja, masak air yang banyak. Udah saya taruh meja di depan rumah, saya siapin kopi, siapin teh, air putih, udah sama pisang rebus. Tetangga nanya, Ustadz ngapain? Ini barangkali ada yang belum sarapan yuk di sini sama saya. Jangan pisang rebus doang. Saya boleh nggak Ustadz kalau nimbrung sarapan? Boleh. Kalau saya juga bantuin makanan, ya boleh. Sekarang Pak, sampai-sampai kalau saya mau beli makanan, saya bingung makanan apa lagi yang saya mau beli, udah ada semua. Akhirnya warga tuh pada ikut-ikutan datang ngasih. Akhirnya apa? Kebanyakan makanan ketimbang ada orang yang datang sarapan. Makanya ada orang lagi lari pagi, saya paksa, ayo makan dulu. Kita siapin plastik bawa pulang. Itu Pak. Karena saking banyaknya gitu. Di sini kalau Bapak pengen sarapan hari Sabtu datang ke sono. Iya. Kan sini sarapan juga, izin langsung ke sana Pak. Sama saya boleh. Jadi gitu. Kenapa kita ingin memberikan satu pembelajaran? Kemudian apa begitu udah kumpul, kita doain itu. Saya doa dulu, saya ceramah ya 5 menit, langsung doa. Itu Pak. Kasih motivasi, kasih semangat itu. Masya Allah. Jadi yang ngumpul di sini mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, jauh dari penyakit corona. Kan orang yang kagak denger, enakan yang datang ya didoain melulu. Kan begitu Pak. Ya. Apalagi yang nggak pernah datang kena corona tuh kan gara-gara kagak didoain. Nah pas dah tuh. Iya makin kuat itu. Banyak yang pada datang lah akhirnya. Semangat. Disitulah kita mulai berbagi. Jangan nunggu punya. Jangan nunggu kaya. Di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan, di tengah kemiskinan, tetap kita berbagi.
Sehingga tidak ada lagi pada diri kita istilah kalau saya punya saya baru beramal soleh, enggak ada. Tapi saya akan terus berbagi dan berbagi kepada siapapun dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena dia punya keyakinan kepada Allah bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi gampang ngeluarin duit. Itu keyakinan dalam urusan amal soleh. Coba. Yakin kita. Nah, keyakinan ini sekarang sudah mulai pudar pada diri kita. Apalagi terkait dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala Islam. Kita orang Islam tapi kita nggak yakin dengan keislaman kita. Secara umum begitu. Yang seharusnya kita kan menanamkan keyakinan tentang keislaman kita. Bahwa Islam ajaran yang terbaik, Islam ajaran yang paling bagus, ajaran yang paling benar. Itu Pak. Sehingga begitu datang ajaran-ajaran yang lain, nggak pakai ribut-ribut. Orang saya mau udah yakin kepada Islam, selain Islam saya tolak, selesai. Ini Pak. Karena Islam yang terbaik, orangnya juga terbaik. Makanya siapapun yang datang kepada saya, misalkan seperti sekarang mau pilkada datang calon ke tempat kita minta dipilih, ya udah kita mah Islam aja. Saya mau orang Islam sih, yang paling benar Islam sih. Orangnya juga ya orang Islam yang paling benar, kan begitu Pak. Selesai udah. Mau dikasih 100.000 kek, 200.000 kek, Islam doang dan orang Islam, selesai. Selain Islam nggak akan bisa berkembang Pak. Dan nggak akan bisa menguasai diri kita, nggak bisa menguasai bangsa dan negara ini, nggak bisa menguasai wilayah kita, nggak bisa. Karena pakemnya Islam itu udah jelas ada Quran dan Sunnah yang mesti kita angkat, yang mesti kita yakini, yang mesti kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena kata Allah, wala tajaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kan jelas banget tuh ayatnya. Orang-orang kafir masih hebat dan sebaik apapun tetap aja ya berupaya untuk memerangi umat Islam, menghabisi Islam. Ini udah jelas. Qurannya juga jelas. Selagi mereka mampu. Mereka menunggu kemampuannya dulu, menunggu kesempatan dulu. Kuat enggak? Bisa enggak? Ya buktinya kan sekarang sudah kita rasakan. Iya kan? Kiai ulama habaib di mana-mana dikriminalisasikan, dikejar-kejar, balehonya juga dikejar-kejar. Tapi yang korupsi, yang jelas-jelas merugikan, ya orang-orang yang dari luar yang datang ke negeri ini bawa sabu-sabu, bawa narkoba, yang mereka korupsi mereka kabur ke negaranya, kok bebas aja, biar saja, nggak dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang menyatakan kebenaran, mengajak umat manusia untuk merubah akhlak yang lebih baik, lo kok malah dipersulit, dicurigai, macam-macam. Ini kan sudah terasa oleh kita. Apakah itu kita tidak bisa mengambil itibar pelajaran sebagai umat Islam? Ini yang mesti kita pahami bersama sebagai kaum muslimin. Sudah saatnya kita untuk menyatukan kebaikan, menyatukan shop kepada siapa? Kepada para alim ulama, kepada para habaib. Ini Pak, jangan sampai apa-apa yang telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya terjadi pada diri kita. Karena kata Rasulullah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yapirruna minal ulama. Akan datang suatu zaman di kalangan umatku, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan para alim ulama. Kalau itu yang terjadi, Masya Allah, para bapak ngeri kita. Yang pertama kata Rasulullah, yarfa'u barakatan fi kasbihim. Allah angkat tuh keberkahannya. Dicabut Pak keberkahan itu dari Allah. Usaha, bisnis, kekayaan yang sudah Allah berikan kepada kita enggak bawa berkah. Negeri kita negeri kaya Pak.
Mungkin kalau seorang ekonom berbicara itu, Masya Allah, kita bisa tercengang betapa hebatnya kekayaan kita, betapa besar kekayaan kita. Tapi bagaimana masyarakat dan rakyatnya? Ya kan? Jauh dari ulama. Masya Allah, orang-orang yang membawa pencerahan, mengajak manusia kepada jalan Allah, membawa kebaikan. Tapi justru dipersulit, dipermasalahkan, diintimidasi, dikriminalisasi. Ini para jamaah yang berbahagia. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Ini yang sangat kita khawatirkan. Maka kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kalian akan dikuasai oleh siapa? Oleh penguasa-penguasa yang zalim. Karena jauh dari ulama. Orang zalim menguasai kita. Kalau orang zalim dia menguasai kita, ya semua diintimidasi. Ustadz diintimidasi, mau ceramah diintimidasi, masjid diintimidasi, MUI diintimidasi, semua tuh. Ya, jadi kebenaran itu bukan dari Islam, kebenaran itu dari penguasa. Akhirnya begitu, Pak. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Yang sangat dahsyat dan kita ngerikan yang ketiga, yahruzu minad dunya bighairi iman. Di saat kita meninggalkan dunia ini, keluar dari dunia ini dalam tidak membawa iman. Ngeri kita, Pak. Kalau apa? Kalau kita jauh dari para alim ulama, kalau kita jauh dari para habaib, jauh dari para asatiz, ini yang akan terjadi. Oleh karena itu umat Islam ini suatu kekuatan yang amat sangat kuat. Di saat mereka bersatu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun. Dan orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, itu mereka tahu betul Islam punya kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Sehingga mereka mampu mengorbankan apa saja demi meraih dan meraup suara dari kaum muslimin. Karena di saat suara Islam sudah bersatu, semuanya selesai. Benar gak? Selesai semuanya. Mereka sadar itu, Pak. Sehingga mereka mau mendekati pondok pesantren. Mereka dekati ulama-ulama yang masih ada penyakit wahannya. Tahu penyakit wahan? Ya, cinta dunia, takut mati. Masih pengen jabatan, kedudukan, harta kekayaan. Pengen begitu tuh. Ya kan, itu yang dia deketin sebagai corongnya tuh. Nah, dia yang sosialisasi ke masyarakat lingkungan. Nah, akhirnya dia yang membuat kegaduhan, yang membuat NKRI menjadi masalah terus. Nah, itu orang-orang yang model begitu tuh. Tapi begitu nggak sampai nanti kebaikannya, nah lain lagi deh tuh urusannya. Ya kan, ceritanya beda lagi dia. Ini, Pak, ini yang mesti kita pahami sebagai kaum muslimin. Makanya kalau kita umat Islam yakin kepada Allah, subhanallah, maka dia tidak akan pernah lepas dari Rasulullah dan tidak pernah lepas dari para alim ulama sebagai warasatul anbiya. Ini, Pak, nah kita nggak yakin sekarang. Keyakinan kita lemah dalam hal itu. Makanya kiai ulama habaib yang jujur banyak, yang amanah banyak, tapi yang punya keberanian masih sangat dihitung. Yang kelihatan baru Habibana, imam besar Dr. Habib Rizik Syihab. Ini, Pak, kita bersyukur. Ya, saat ini tampil sosok kiai ulama habaib yang begitu tegas, punya keberanian, berkarisma, berilmu. Ini luar biasa. Masya Allah. Kalau semuanya merujuk dan merapat ke sana, subhanallah. Ini orang kafir nggak akan bisa tidur, Pak. Beneran nggak bisa tidur dia, Pak, siang malam, ya, karena memang itulah janji Allah. Di Quran jelas kok, surat Al-Baqarah ayat 120 jelas, mereka nggak akan bisa tidur sebelum ini umat Islam mengikuti segala keinginan-keinginan dia. Terus mereka orang kebakaran apalah seperti itu. Ini, Pak. Nah, disinilah pentingnya suatu keyakinan. Keyakinan berbuat baik, keyakinan beramal soleh, keyakinan dalam urusan ibadah, keyakinan dalam berjihad fi sabilillah. Ini yang mesti kita tanamkan.
Insya Allah keyakinan seperti inilah yang akan memberikan satu kebaikan, kata Allah, hayatan thayyibatan, kebaikan di dunia, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah pun akan memberikan satu kebaikan nanti di yaumil akhir yang lebih baik lagi. Apa enggak tergiur kita? Ya, udah di dunia dikasih kebaikan. Ya. Di akhirat juga dikasih surga, Pak. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Rasulullah menegaskan, di mana Ibnu Katsir mengangkat salah satu sabda Nabi kita Muhammad SAW dengan menyatakan, innallaha la yadlimul mu'mina hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya orang mukmin dalam satu kebaikan pun. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu, ya, itu tidak akan tersia-siakan. Yang dia berikan kepadanya, ya, artinya kepada orang-orang mukmin yang berbuat baik, yaitu di dunia, dan dia berikan pahalanya nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi dengan kebaikan itu dilandasi atas dasar keyakinan, maka inilah di mana Allah memberikan kebaikan di dunia dan diberikan pahala di yaumil akhir, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca sirah para sahabiyah itu Masya Allah, mereka dalam urusan-urusan beramal soleh itu dahsyat banget, Pak. Sampai-sampai ada di antara sahabat yang menyerahkan harta kekayaannya, bukan lagi separuh, tapi sebahagi, semuanya diberikan. Sampai Rasulullah mengatakan, bagaimana tentang keluargamu? Dia cukup mengatakan, keluarga saya ada Allah dan Rasulnya. Indah, Pak. Kalau kita, Masya Allah, berat banget kayaknya begitu. Ya, 2,5% aja masih berat, kita ngitung-ngitungnya lama banget. Ya. Apalagi sampai semuanya. Ini dahsyat, Pak. Zaman sahabat begitu. Sampai di saat Rasulullah kedatangan salah seorang tamunya, tapi Rasul dalam posisi tidak mempunyai apa-apa, dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian masih mempunyai persediaan makan? Sahabat itu dengan pedenya gitu, dengan percaya dirinya, dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Wah, kata Rasulullah, kalau emang ente masih punya, tolong bawa tamu saya, ya, berikan hidangan yang terbaik. Begitu sampai di rumah, nanya bininya dulu, Pak. Nanya bininya, ya Allah, Mi, kira-kira kita masih punya makanan gak? Lah, udah ngajak tamu baru nanya bini, Pak. Karena kagak ada handphone, Pak. Kalau ada handphone mungkin di WA dulu. Mah, ada makanan nggak? Mungkin begitu ya. Ini ada tamu Rasulullah nih, mungkin gitu. Karena nggak ada, main bawa aja udah. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, ada. Cuma itu makanan buat anak-anak kita. Kata suaminya apa? Ya udah, kalau gitu bagi 2 aja dah. Nggak enak ini, Rasulullah tamunya bapak udah bawa kemari, mungkin gitu lah bahasa-bahasa kita mah. Apa kata istrinya? Loh kok cuman separuh, kasih aja semua. Kata suaminya, ntar anak kita makan apa? Ya anak kita mah ada Allah dan Rasulnya. Kata istrinya begitu, Pak. Coba, bini kita ada yang begitu tuh? Boro-boro bini kita mah. Kita bawa temen aja juga, kayak ngasih uang belanja gede aja lu. Bawa temen jemakan lagi. Iya kan? Apalagi udah tahu temannya kita bawa makannya banyak. Makin sewa tuh ini, ya enggak? Enggak ada, zaman sekarang susah yang model-model begitu, Pak. Susah. Di zaman Rasulullah terjadi, di balik kesusahan dia, di balik kemiskinannya, dia tidak pernah merasa miskin. Enggak pernah merasa susah, siap menjamu tamu. Sampai kata istrinya, urusan kita Allah dan Rasul sebagai jaminan.
Ini Masya Allah. Coba kalau misalkan kita di keluarga, punya keluarga yang model begitu, ya kan, di saat istri kita kasih uang belanja, bini kita balik tanya, emangnya Mas punya duit ngasih uang belanja? Ya Allah, kayaknya kita bisa nangis Pak depan dia. Kamu solehah banget sih dikasih uang belanja pakai nanya. Tuh. Iya kan? Kalau emang Bapak punya segini-gininya udah dah bagi dua, yang separuh buat belanja, separuh buat Bapak pegangan. Ada nggak yang begitu? Yang ada malah nanya, kok cuman segini Pak? Iya. Yeah. Bener nggak Bu? Ya. Ini Pak. Nggak yakin Pak. Nggak yakin. Kalau orang yakin kepada Allah, istri yakin kepada Allah, suami yakin kepada Allah, ya enak. Nyaman Pak, nyaman. Makanya antara kita dengan istri itu, suami istri, istri suami harus satu mempunyai kesamaan dalam persepsi. Itu Pak. Dalam pemahaman mesti sama. Agar kita menjalankan syariat ajaran agama Allah itu enak, mudah, gampang, nggak ribut kita. Kenapa saling mendukung Pak? Saya pernah punya pengalaman pribadi Pak. Ada orang datang butuh duit 500.000. Di kantong saya ada cuma 500.000. Saya bilang sama istri saya, Mi, ini ada tamu datang, butuh duit 500.000. Abi ada 500.000 di dompet segitu-gitunya. Abi juga mau berangkat ini nggak punya duit. Kata istri saya apa? Kasih aja semua. Kan kita mah nanti kata Abi ada Allah dan Rasul begitu. Dibalikin, bismillah, ya udah emang rezeki. Maaf Bu, ini emang rezeki Ibu. Ya udah pakai saja, insya Allah lebih bermanfaat. Ya Allah Pak, dia nangis-nangis doain, ya Allah mudah-mudahan Ustadz diberikan rezeki yang barokah, yang banyak ya Allah. Saya tinggal amin, amin. Dalam hati saya cuma segitu-gitunya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulin, kau kabulin. Gitu Pak. Terbukti Pak. Keluarga istri datang ke rumah ngasih duit 4.500.000. Saya bilang sama istri, masa 500 keluar dapatnya 4.500.000. Kata istri saya, ya orang bersyukur 500 kasih 4,5 juta oleh Allah. Ya gimana bersyukur masa cuma 4,5 juta? Harusnya 5 juta dong. Belajar kayak Sidina Ali begitu. Udah Pak, besok paginya ada temen Pak, datang lagi nambahin lagi 500, genep Pak 5 juta. Ya, otak bisnis kan keluar tuh. Kalau nih 5 juta gue sumbangin 5 miliar kali ya. Kan gitu Pak. Dasar otak bisnis begitu tuh. Ya, bagusnya kagak saya sumbangin, kalau sumbangin ya bisa nyesel juga khawatirnya. Udah kagak turun-turun 5 miliar. Terlalu gede harapannya. Allahu Akbar. Ini Pak. Jadi memang kalau kita yakin betul sama Allah, itu pasti Allah kasih Pak. Lokasi itu. Bismillah itu, yakin. Ini yang mesti kita bangun terus di diri kita, di keluarga, lingkungan masyarakat, di jamaah gitu Pak. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, nyaman Pak. Dari mulai bulan Maret, saya bulan ini gak pernah beli beras, gak pernah beli minyak. Nggak pernah. Ada dari lembaga datang. Saya bilang sama istri, ini kan dari lembaga buat siapa? Ya buat orang yang berhak menerima. Ya udah, jamaah kita panggil. Bagi dia semua. Di kita jangan ada yang ketinggalan. Saya bilang gitu. 1 butir beras pun jangan tertinggal. Kenapa? Kurang manfaat kalau 1 butir mah, kecuali 1 karung gitu. Ya. Keluarin semua, keluarin. Kata istri, buat kita gimana? Kalau kita Allah yang nganterin, tenang. Yakin nggak? Oh yakin, kata istri. Yakin. Orang Abi aja dia yakin, masa saya kagak yakin? Pastilah, yakin. Bener ada yang datang Pak. Datang RW datang. RW sendiri manggul datang ke rumah. Iya, warnanya merah putih. Wah dikasih. Wah. Alhamdulillah, saya bilang masih ada yang baik presiden ngasih. Masya Allah.
Saya bilang sama istri, udah ini kan 5 kilo nih, dikilo-kiloin. Ntar kalau ada yang lewat kasih. Buat kita, ntar ada yang nganterin lagi, tenang aja. Udah bismillah aja begitu terus. Kata istri, kita kapan mau masak ini? Tenang aja, ada. Ini Pak. Terus begitu kalau kita jalanin terus, nggak akan pernah selesai. Rezeki nggak akan pernah selesai. Terus Allah akan support kepada kita Pak. Terus begitu. Kenapa? Yakin. Allah maha kaya, Allah maha mengatur, Allah maha pengasih dan penyayang, Allah maha dermawan. Tahu tentang kita, tahu mengenai kebutuhan kita apa, maunya kita apa. Allah tahu, cuma kita tidak pernah mau tahu tentang maunya Allah. Kalau Allah udah jelas tahu tentang kita. Sampai-sampai kalau kita kurang puas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kata Allah, minta, kamu minta, aku kasih, kata Allah. Jelas kedekatan Allah kepada kita. Uji budak watad da'i idza da'an. Aku akan memberikan kepada hamba-hambaku yang senantiasa memohon, minta kepada aku, kata Allah. Aku berikan, ujib, kata Allah, aku kasih. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya 2 yang mesti kita lakukan. Cuman 2. Berapa Pak? 2. Yang mesti kita perhatikan cuman 2. Bukan kampanye. Tapi pikirannya ngeres lagi. Iya cuman 2. Bener kan? Iya. Apa 2 itu? Yang pertama, falyastajibuli, kita harus merespon panggilan-panggilan Allah. Tuh, kita respon tuh panggilan Allah. Kata Allah, pilih pemimpin yang baik. Kalau dia dari partai-partai yang baik, partai yang nggak pernah korupsi, partai yang nggak pernah bohong, itu Pak yang mesti dipilih. Memang begitu. Respon panggilan Allah. Allah suruh sholat segera. Allah suruh kita infak segera. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan banyak mikir-mikir lagi. Bismillah. Wal yu'minu bi. Mantapkan keimanan kita, tidak ragu dengan keberadaan Allah, tidak ragu keberadaan Rasulullah, tidak ragu keberadaan orang-orang mukmin. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Orang yang mengambil Allah dan Rasul dan orang yang beriman sebagai pelindungnya, pendampingnya, pemimpinnya, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang mesti kita tanamkan, tidak boleh ragu kepada Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya iman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak ragu kepada Allah dan Rasulnya. Ketidakraguan itulah dia buktikan dengan al-jihad, penuh semangat di jalan Allah, harta dan nyawanya sebagai taruhan yang harus dia korbankan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mudah-mudahan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasul dilanjutkan, diperkuat dengan keyakinan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Karena Pak Ustadz Jamil udah berubah, berarti udah kode ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kehilapan, kesalahan. Ini tanda kelemahan yang ada pada diri saya. Kalau ada kebaikannya tolong diambil, jangan disia-siakan. Baik, dari saya cukup sekian, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, 1 jam penyampaian dari Ustaz Sofwan. Barangkali ada beberapa menit jamaah yang akan menanyakan sebelum kita melaksanakan salat sunat subuh. Silakan bagi jemaah yang akan para jamaah langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz.
dalam meyakinkan apa yang kita lakukan dalam kebaikan itu, apakah kita bisa mengukur atau kita mengindikasikan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas? Kita bisa nggak mengukur indikasi bahwa kita yakin yang kita lakukan ini suatu kebaikan dan ikhlas gitu? Ya. Hanya itu yang bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Atau cukup? Satu aja dulu ya, biar nggak lupa. Ya. Kalau orang udah tua banyak lupanya soalnya. Kalau pertanyaannya, bisakah kita mengukur tentang kebaikan serta keikhlasan? Kalau secara teori sih bisa-bisa aja. Ya. Karena Imam Ghazali, beliau itu mengatakan di dalam salah satu kitab Tazkiyatun Nafs bahwa yang dikatakan ikhlas itu di saat orang melakukan sesuatu, lalu karena sesuatu tapi terlaksana sesuatu itu. Ini masih termasuk kategori ikhlas. Ya, contoh gini, aduh mau ke masjid gimana ya, tapi nggak enak ya karena saya tetanggaan. Nah, faktor nggak enak kan? Tapi dia bisa melakukan itu sampai juga. Kata beliau, itulah bentuk keikhlasan. Jadi masih terlaksana. Artinya dia bisa mengalahkan karena tadi Pak. Sampai dia bisa datang. Itu makanya nggak apa-apa orang awalnya karena ya boleh jadi nanti kelama-lamaan menjadi terbiasa. Dengan terbiasa itulah timbul kenikmatan. Tinggal kita meluruskan kembali. Jadi itu. Ada 3 indikasi daripada keikhlasan. Yang pertama secara mabda, prinsip. Prinsip kita melaksanakan sesuatu itu apa? Kalau prinsipnya melaksanakan perintah Allah. Sholat, jelas perintah Allah. Yang kedua, manhaj. Cara kita melaksanakan kegiatan itu atau amalan itu dari mana? Pakai cara siapa? Oh, cara Rasulullah. Berarti udah bagus nih plus dua-duanya. Kemudian goyah, tujuan kita. Karena apa kita melakukan kebaikan itu? Oh, karena Allah. Kalau semuanya ngikutin perintah Allah, pakai cara Rasulullah dan karena Allah, ini adalah indikasi daripada keikhlasan. Tapi kalau salah satu, ya ada yang ternodai, nah ini belum termasuk kategori keikhlasan. Nah itu, secara sederhananya begitu. Nah makanya begitu kita melakukan sesuatu, tiba-tiba ada terbesit, kan biasa Pak dalam hati kita, ada orang sudah kita kasih kebaikan, tapi menceritakan yang kurang baik gitu loh. Akhirnya apa? Kurang ajar tuh orang, nggak tahu diri, udah dikasih kebaikan. Malah cerita yang kurang baik. Gue dibilang pelit lah, bakhil lah. Padahal saya kurang apa sama dia, misalkan. Nah kita segera istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Ampuni hamba ya Allah. Kenapa mesti jelek seperti itu? Padahal saya melakukan kebaikan semata-mata agar engkau cinta kepadaku, sayang kepadaku, senang kepadaku. Nah itu. Jadi kalau ada hal-hal yang bisikan tadi, goresan-goresan tadi, kita segerakan minta ampunan kepada Allah. Ini Pak, yang harus kita pahami. Ada satu kisah nyata gitu, kisah nyata. Ya, saya diajak ngelamar di salah satu tempat. Ya, kebetulan istri saya ajak juga. Begitu istri mau makan, saya bilang jangan makan. Kita kan mau ngelamar. Masa iya kagak dikasih makan? Kan begitu. Sambil lokasi beneran kagak dikasih makan. Kata istri, tuh kan kagak dikasih makan. Akhirnya cerita tuh kan di mobil cerita, jangan cerita. Itu ujian buat kita gitu. Jangan sampai kepergian kita ke sana ngelamar jadi tidak lillah gitu loh. Ya, kita istighfar. Nah, terkadang begitu, Pak. Goresan itu spontanitas. Keluar, Pak. Kalau di saat kita melakukan kebaikan, kita tidak mendapatkan hal yang baik.
Nah ini sering terjadi goresan-goresan itu. Kita segera beristighfar. Kenapa? Karena ukuran ikhlas itu adalah sederhananya gitu. Kita harus benar-benar melaksanakan perintah Allah, mengikuti cara Rasulullah, dan niatnya juga mengharapkan ridho Allah. Selesai. Jangan lagi dipikirin. Ya, kita udah numbang ke masjid segala macam, tapi masjid nggak pernah berubah-berubah dari dulu begini. Biarin aja. Jangan pakai prasangka. Jangan-jangan dipakai pengurus buat kawin lagi. Jangan. Orang dia juga kagak kawin lagi, ya kan gitu. Oh jangan-jangan dibawa ke kampus segala macam. Nggak usah pakai prasangka segala macam. Yang udah kita berikan Allah kasih yang lebih baik, selesai. Itu jadi enak gitu, membuat kita tuh selalu nyaman, tenang gitu Pak. Ya, begitu kita sudah berbuat baik, terserah orang itu mau baik mau enggak sama kita, urusan dia itu mah. Nggak ada lagi dengan kaitan dengan kita. Nah itu mungkin salah satu ya ukuran ya bahwa kita bisa melihat dan menilai sendiri agar saya bisa menjadi orang yang tulus ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup ya. Boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi harus sinkronisasi, di mana kita pertama hati, yang kedua hati, yang ketiga kauli. Jadi ini harus sinkronisasi. Ini bagaimana pendapat Pak Ustaz? Ya, baik. Jazakallah khair. Ini tambahan ilmu buat kita, ya. Karena memang antara pikiran dengan hati ini terkadang kan suka berbeda, nggak sinkron gitu ya. Nah, apalagi dengan lisan gitu. Makanya kalau misalkan dengan lisan itu kurang gini. Allah memberikan satu gambaran dalam Al-Quran itu, wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum la yu'minun, kan begitu. Jadi ada di antara manusia yang mereka menyatakan saya beriman kepada Allah, padahal mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kan gitu. Jadi memang yang namanya ketulusan keikhlasan itu nggak perlu diucap gitu. Ini saya kasih, udah saya ikhlas kok, nggak perlu begitu. Jangan-jangan begitu kita ngomong saya ikhlas, pada dasarnya kagak ikhlas, khawatirnya begitu. Kalau ikhlas mah nggak perlu pakai cerita, nggak perlu pakai diomongin, udah. Ya Bismillah aja orang udah, karena Allah ngapain? Begitu ada orang tanya juga. Kayak kemarin sore ada yang datang ke rumah saya, dia cerita tentang perihal saudaranya, gitu. Ya, gini saya bilang ya sudah, masih bagus dia berbuat begitu kepada kamu walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Syukurilah apa yang didapatkan. Itulah memang Allah memberikan rezeki kepada ente. Nah itu. Jadi terkadang orang ada gitu, begitu tidak dia menginginkan sesuatu, begitu dia dapat tidak sesuai gitu. Akhirnya ngedumel. Nah, kita mesti luruskan. Kan bisa saja kalau saya mau komporin, masa dia ngasih segitu? Iya, padahal kan dia orang kaya. Emang dasar kaya pelit, kan bisa aja. Tapi kalau kita komporin begitu ya makin jauh dia dari Allah, makin kagak ikhlas lagi, udah nerima nggak ikhlas lagi, kan parah. Ya, makanya untuk menanamkan begitu seringkali antara hati dengan pikiran dengan lisan ini tidak sinkron. Makanya di saat kita sinkronkan ketiga hal itu, ini sangat luar biasa. Ya, ini banyak berlatih, terus banyak berlatih. Makanya kalau berbagi ya teruslah kita berbagi. Ya, belajar. Saya juga terus belajar Pak, karena ya ada aja terkadang lintasan-lintasan jelek tuh pasti ada. Kita harus segera beristighfar lah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasrul.